Benih Rahasia Sang Pewaris episode 140. Kegembiraan terpancar dari matanya. Dia telah menunggu dengan penuh harap saat ini. Benarkah? Itu luar biasa. Apakah itu berarti tidak akan ada masalah dengan surat wasiat itu? Semuanya akan berjalan lancar. Bagus. Dan besok, ibuku dan aku akan mengambil alih 60% dari semua saham perusahaan yang dimiliki ayahku. Ketika dia menutup telepon, Livy hampir meledak karena kegirangan. Dia akan menjadi kaya. Pikiran harus meminta uang kepada Adam selama bertahun-tahun membuatnya muak. Dia bukan ayah kandungnya, tetapi dia harus memanggilnya seperti itu selama bertahun-tahun. Terus terang saja, dia tidak merasakan cinta pada Adam. Yang dia inginkan hanyalah uang, aliran uang yang tak ada habisnya. Sekitar pukul 3 sore Shira menerima telepon dari Gilang, yang memberitahunya tentang rincian rapat dewan yang dijadwalkan besok. Karena kondisi Adam dan fakta bahwa perusahaan tidak dapat bertahan lama tanpa pengambil keputusan, Dewan perlu membahas langkah perusahaan selanjutnya. Setelah dia setuju untuk menghadiri pertemuan tersebut, Gilang memutuskan untuk bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, Shira?" "Aku baik-baik saja. Aku melihat banyak kebohongan tentangmu tersebar di internet." "Terima kasih atas perhatianmu," jawabnya singkat, tidak ingin bercerita banyak tentang topik itu. Jauh di lubuk hatinya, Shira merasa bahwa pria itu ada di pihak Rahel. Selain itu, dengan seberapa dekatnya dia dengan Livy, dia pasti bisa memanfaatkan perusahaan untuk kedua wanita itu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mempermasalahkan perhatian pria itu. Karena Gilang juga tahu betapa waspadanya Shira terhadapnya, dia tidak banyak bicara dan langsung menutup telepon. Malam itu, Kenzo membawa Leon ke rumah sakit. Anak itu tidak melihat ibunya sama sekali selama 2 hari, jadi ibunya merasa sangat khawatir dan rindu. Ketika Leon tiba, ia menceritakan tentang kondisi Adam. Ia tidak ingin berbohong kepada putranya, meskipun ia masih anak-anak. Leon berdiri di depan jendela, matanya berkedip keras saat ia menatap bangsal ICU tempat kakeknya berbaring. Tidak mungkin kakek akan tertidur selamanya. Ia hanya tidur sebentar. "Mama, kakek akan segera bangun, kan?" tanya Leon sambil mendongak ke arahnya. "Benar sekali. Dia akan bangun setelah selesai tidur." Shira berlutut dan mencium kepala putranya, sambil menahan air matanya. Malam harinya ketika dia memberitahu Kenzo tentang rapat dewan yang akan dihadirinya di Nugraha Constructions, Kenzo menyarankan untuk ikut bersamanya. Namun, dia tidak setuju dengan ide itu. Bukannya dia tidak menginginkan Kenzo bersamanya, tetapi ini adalah urusan internal Nugraha. Rahel dan Livy pasti akan mengkritiknya karena mengajaknya. "Baiklah, aku tidak akan pergi, tetapi pengacara dan pengawalku harus ikut denganmu," desaknya. Ia tidak ingin terjadi apa-apa padanya. "Baiklah." Shira mengangguk. Ketika tiba saatnya tidur, dia tidur dengan Leon sementara Kenzo beristirahat di kamar sebelah. Pagi selanjutnya, wartawan dari semua media bersembunyi di dekat pintu masuk Nugraha Constructions. Menurut rumor, sesuatu yang penting sedang terjadi. Hari ini akan menentukan pewaris perusahaan. Siapa yang akan menjadi pemenangnya, antara Shira dan Nyonya Nugraha? Apapun itu, ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Beberapa saat kemudian, 2 SUV hitam berhenti di pintu masuk. Mereka ada di sana sebagai pengawal untuk sebuah limusin.
Para wartawan yang menunggu di kendaraan mereka segera mengerumuni para pendatang baru. Tepat saat mereka hendak memblokir pintu belakang limusin, 8 pengawal bertubuh kekar dan tinggi keluar dari SUV tersebut. Mendorong semua orang menjauh dari limusin dan menutup jalan dari pintu limusin ke pintu masuk gedung. Mengenakan mantel hitam dengan rambutnya berkibar tertiup angin dingin, Shira melangkah keluar dari mobil dengan seorang pengacara mengikuti tepat di belakangnya. Wajahnya yang cantik tampak tenang saat ia berjalan melalui jalan setapak yang dibatasi oleh pengawalnya. Udara di sekelilingnya bergema dengan rentetan pertanyaan dari para wartawan. "Nona Shira, apakah Anda benar-benar menculik ayah Anda yang koma untuk mencuri hak waris? Nona Shira, apakah Anda memiliki motif tersembunyi untuk secara diam-diam memindahkan ayah Anda ke rumah sakit swasta untuk menjalani perawatan? Shira Nugraha, apakah kamu tahu apa itu cinta? Apakah kamu tidak takut dengan karma?" Meski hampir diinterogasi, Shira hanya melirik wartawan di sekitarnya sebelum melangkah masuk ke pintu gedung tempat para petugas keamanan menjaga gerombolan wartawan tetap mendekat. Sosoknya yang gagah menonjol di antara para pengawalnya, bagaikan bunga mawar merah yang menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Saat para fotografer dengan cepat mengambil fotonya, mereka semua mendesah melihat betapa cantiknya dia. Ketika dia memasuki ruang rapat, Rachel dan Livy sudah menunggu di dalam bersama 2 pemegang saham lainnya. Mereka berdua panik sejak mendengar Adam pingsan. Bagaimanapun, dialah yang memimpin perusahaan selama ini. Sekarang setelah dia pingsan, siapa yang akan memimpin Nugraha Constructions? Kekaguman terpancar di mata Gilang saat ia melirik Shira. Tak peduli kapan dan dimanapun, ia akan selalu tertarik padanya. Shira menarik kursi untuk dirinya sendiri dan duduk. Pengacara setengah baya yang mengikutinya juga duduk. "Ini pertemuan pribadi, Shira. Kenapa ada orang luar di sini?" gerutu Rachel kesal. "Sebagai pengacaraku, dia berhak berada di ruangan itu," jawab Shira dingin. "Baiklah, para hadirin sekalian. Kita semua sudah di sini sekarang, jadi mari kita bahas masa depan perusahaan. Alasan kita ada di sini, bagaimanapun juga," kata Jordan Nugraha, salah satu pemegang saham dengan serius. "Ya, kita semua adalah keluarga, jadi mari kita bermain dengan baik," kata pemegang saham lainnya dengan nada menenangkan. "Kami semua berduka atas apa yang terjadi pada Presiden Nugraha, tetapi perusahaan tidak boleh kehilangan pemimpinnya. Bagaimanapun, kami memiliki ratusan karyawan yang menunggu perintah. Oleh karena itu, kami harus memutuskan orang berikutnya yang akan mengambil alih perusahaan," kata Gilang. "Ya, apa yang terjadi pada Presiden Nugraha memang menyedihkan. Tetapi perusahaan tidak bisa diabaikan begitu saja." Jordan kemudian menoleh ke Gilang dan berkata, "Tuan Gilang, Anda adalah orang kepercayaan Presiden Nugraha dan orang kedua yang memegang komando. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Yah, saya hanya seorang karyawan yang tidak punya hak bicara di perusahaan." Gilang kemudian menoleh ke Rachel. "Nyonya Nugraha, bagaimana menurut Anda?" Rachel berdeham dan menjawab, "Aku sudah meminta pengacara suamiku untuk membacakan surat wasiat Adam lebih awal. Mari kita dengarkan sebelum kita memutuskan siapa pemimpin perusahaan di masa mendatang." Ketika Shira melihat betapa tenang dan siapnya Rachel, jelas baginya bahwa wasiat ayahnya telah dirusak. "Aku setuju dengan saran mamaku," kata Livy sambil mengangkat tangannya. "Baiklah,
kata pengacara Adam, Tony, sambil berdiri. Sesuai dengan keinginan Tuan Adam Nugraha, saya telah dipercayakan untuk mengurus surat wasiatnya. Atas permintaan Nyonya Nugraha, saya sekarang akan membacakan surat wasiatnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tempat dokumennya dengan hikmat dan penuh upacara dan mulai membacakannya dengan suara keras. Shira mendengarkan dengan tenang saat semua akun, aset, dan investasi ayahnya akan diwariskan kepada Livy dan Rahel. Kemudian, Tony tiba di bagian saham perusahaan. Saham perusahaan yang saat ini dipegang Tuan Adam Nugraha akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang berisi 40% sahamnya akan diwarisi oleh Nyonya Nugraha. Bagian kedua yang berisi 30% sahamnya akan diwarisi oleh Shira Nugraha. Dan bagian ketiga yang berisi 30% sahamnya akan diwarisi oleh Livy Nugraha. Di bawah meja, tangan Shira mengepal. Jadi, inilah tujuan Rahel. Dengan surat wasiat yang direkayasa, Rahel dan Livy akan memiliki total 70% saham perusahaan Adam. Meskipun pembagian saham yang diwariskan mungkin tampak logis dan adil bagi orang luar, ia tahu bahwa ini bukanlah surat wasiat ayahnya yang sebenarnya. Lagi pula, ayahnya bahkan tidak pernah berpikir untuk membagi perusahaannya. Tatapan Shira menyapu pengacara itu. Gilang, dan pasangan ibu anak yang diam-diam senang. Mereka berempat, yang telah menyembunyikan kedengkian mereka, telah membentuk aliansi demi keuntungan. Ini adalah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh ayahku. Shira menatap dingin ke arah Tony. Tony mengangguk tegas. Ya, ini adalah surat wasiat yang baru saja diganti Presiden Nugraha seminggu yang lalu. Bolehkah aku melihatnya? Tanyanya. Saya akan mengirimkan salinannya nanti. Rahel mencibir, Shira, apa yang ingin kau katakan di sini? Apakah kau mempertanyakan isi surat wasiat ayahmu? Benar sekali. Kamu sudah mendapatkan 30% saham, jadi mengapa kamu masih belum puas? Kata Livy sambil mengangkat alisnya. Sudah jelas siapa yang akan mengambil alih perusahaan sekarang. Orang itu adalah aku, terutama karena aku memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer, kata Rahel dengan percaya diri. Mama, aku yakin Mama akan mampu menggantikan ayah untuk mengelola Nugraha Constructions dengan baik. Livy memuji ibunya. Tanpa ragu, Gilang menambahkan, Nyonya Nugraha, urusan perusahaan akan saya serahkan kepada Anda mulai sekarang. Para pemegang saham lainnya sedikit terkejut dengan kenyataan bahwa Rahel akan mengambil alih perusahaan karena mereka mengira bahwa Adam telah membimbing putri sulungnya untuk suatu hari mengambil alih perusahaan. Kamu terlalu baik, Tuan Gilang. Kami masih membutuhkan bantuanmu dalam hal-hal tertentu di masa mendatang, kata Rahel sebagai bentuk bukti kewibawaan barunya dalam mengambil alih perusahaan. Meskipun dia tidak punya ide untuk berdebat di sini, Shira lebih peduli dengan masalah ayahnya yang sadar kembali karena rencana jahat Rahel akan terhenti saat ayahnya bangun. Baiklah, kalau begitu aku serahkan perusahaan ini padamu. Shira berdiri setelah tidak menyatakan keberatan. Rahel dan Livy sama-sama terkejut dengan perkembangan tersebut karena mereka telah mengantisipasi Shira akan membuat keributan tentang isi surat wasiat tersebut dan tidak akan menerimanya begitu saja. Nona Nugraha, apakah Anda menyarankan agar urusan perusahaan sepenuhnya ditangani oleh Nyonya Nugraha dan Nona Livy? Tanya Gilang. Shira mengangguk. Ya. Tolong berikan aku salinan surat wasiat itu, katanya kepada Tony. Aku ingin membawanya. Kemudian,
Tony menyerahkan surat wasiat itu kepada asistennya untuk disalin. Ketika asisten itu selesai dan menyerahkan salinan surat wasiat itu kepada Shira, dia berdiri, bersiap meninggalkan ruang konferensi. Tunggu dulu, Shira. Apa yang ingin kau lakukan dengan menyembunyikan suamiku di rumah sakit Wiharja? Sebagai istrinya, apakah aku bahkan tidak punya hak untuk mengunjunginya? Rahel menanyainya dari belakang. Secercah cahaya melintas di matanya sebelum Shira menoleh ke arah Rahel dan berkata, "Tentu saja, kamu berhak mengunjungi ayahku. Selama kamu tidak menghalangi perawatannya di rumah sakit, aku tidak akan ikut campur." "Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengunjunginya nanti sore," kata Rahel. "Baiklah, kamu bisa melakukannya setelah membuat janji," jawab Shira sambil menunjukkan ekspresi setuju. Rah dan putrinya saling bertatapan, karena mereka heran mengapa Shira tidak bersikap sekejam biasanya dan mengapa semuanya berjalan lancar sesuai rencananya. Setelah memasuki kantor pribadi Gilang, Livi berkata dengan ekspresi bingung, "Apa sih yang sebenarnya sedang dimainkan Shira?" Sambil menatap pasangan ibu dan anak yang telah mendapatkan bagian yang mereka inginkan, Gilang mengingatkan mereka, meskipun semuanya berjalan dengan baik, masih ada satu masalah yang tersisa. "Kamu takut ayahku akan bangun sebentar lagi?" tanya Livi. "Jangan khawatir. Dokter di rumah sakit terkait mengatakan bahwa kemungkinan suamiku bangun sangat kecil." "Kamu tidak perlu khawatir," Rahel meyakinkan Gilang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh lengah sebelum Presiden Nugraha dinyatakan meninggal. Kita harus terus memantau situasinya. Aku akan memeriksa keadaannya nanti sore saat kunjunganku." HMPH, Shira itu masih berpikir dia bisa menyelamatkan ayahnya. "Bermimpilah, gadis." Tatapan dingin melintas di mata Rahel. Meskipun wartawan di luar telah memblokir jalan, para pengawal telah memberi jalan bagi Shira saat dia keluar. Tanpa menghiraukan wartawan, dia masuk ke mobilnya dan memberikan salinan surat wasiat yang diterimanya kepada pengacara di sampingnya. "Tuan Brown, tolong periksa apakah ada masalah dengan surat wasiat ini." Setelah memeriksa dengan saksama surat wasiat yang diserahkan Shira kepadanya, Tuan Brown berkata dengan ekspresi tegas, "Di permukaan, tampaknya tidak ada masalah dengan surat wasiat itu. Namun, kami ingin ayahmu mengonfirmasi keabsahannya." Shira tahu bahwa ayahnya adalah satu-satunya orang yang mengetahui isi sebenarnya surat wasiat itu, karena bahkan pengacara ayahnya pun memihak Rahel. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.